Lagi anget lur, negeri tetangga kita mulai berulah lagi. Siapa lagi kalau bukan Malaysia. Banyak beredar berita jika Malaysia akan mengajukan kesenian reog Ponorogo sebagai warisan UNESCO. Bupati Ponorogo yakni Sugiri Sancoko pun ikut angkat suara terkait berita ini seperti yang diberitakan oleh CNN Indonesia ini. Pasca ramainya kabar Malaysia akan mengajukan reog sebagai warisan budaya ke UNESCO, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko angkat bicara. Bupati mengaku Pemkab sudah mengajukan reog Ponorogo sebagai warisan budaya ke UNESCO dan kini masih harus melengkapi sejumlah tahapan. Sebelumnya Pemkab Ponorogo telah mengajukan reog ke UNESCO tahun 2018 dan tidak membuahkan hasil. Ditemui Selasa siang, Sugiri mengaku pihaknya sejak setahun lalu sudah melakukan berbagai upaya serta melengkapi berbagai dokumen untuk mendapat pengakuan dari UNESCO bahwa reog merupakan kesenian asli Ponorogo. Mulai dari kajian, naskah akademik hingga film pendek tentang reog Ponorogo. Dia berharap adanya campur tangan dari pemerintah pusat agar reog Ponorogo segera diakui oleh UNESCO sehingga tidak diklaim oleh negara lain. Ratusan orang hari ini, bagaimana Pak, reog Malaysia, bagaimana klaim Malaysia? Saya jawab bahwa budaya itu sharing, siapapun boleh menggunakan reog, boleh memakai reog. Tapi kalau pengakuan Ponorogo, reog ya milik Ponorogo, milik Indonesia, milik Jawa Timur, milik kita bersama. Malaysia nampaknya lupa dengan sejarah yang pernah terjadi pada tahun 1965 ya. Mereka lupa jika Wadyabala reog Ponorogo saat itu sudah siap untuk mengganyang Malaysia. Apa mau diganyang lagi oleh Wadyabala reog Ponorogo? Yakin? Mari kita bahas dalam Meta Historia kali ini. Kita ingat tahun 2007 bahwa Malaysia mengklaim jika reog Ponorogo adalah milik Malaysia. Pernyataan tersebut kemudian menimbulkan gejolak yang membuat masyarakat Ponorogo gerah. Alhasil banyak tindakan dan aksi yang dilakukan masyarakat Ponorogo untuk menuntut Malaysia meminta maaf atas pernyataannya tersebut. Budayawan Ponorogo yakni Ahmad Tobroni menyampaikan dengan tegas saat itu jika sangat tidak relevan jika Malaysia mengklaim kesenian reog adalah miliknya. Sebab warga Malaysia selama ini membeli peralatan reog dari Ponorogo. Jadi tidak mungkin bila sebuah negara memiliki kesenian dan kebudayaan tapi tak mampu membuat peralatan sendiri, tegas Tobroni. Akhirnya, seperti yang diwartakan Jawa Pos pada hari Jumat 30 November 2007 dengan judul artikel Kedubes Malaysia akui reog milik Indonesia, menyampaikan pemerintah Malaysia lewat kedutaan besarnya di Indonesia mengakui kesenian reog Ponorogo merupakan produk budaya Indonesia. Pernyataan itu diumumkan di hadapan ribuan seniman reog yang memadati kantor Kedubes Malaysia di kawasan Kuningan, Jakarta. Kerajaan Malaysia tak pernah mengklaim bahwa reog ataupun barong adalah milik kami.
ujar Datuk Zainal Abidin M. Zain usai melakukan pembicaraan tertutup sekitar 1 jam lebih dengan Ketua Paguyuban Reog se-Indonesia, Beguk Purnomo Sidi. Menurut Zainal, semua promosi reog yang dilakukan di website Malaysia tersebut adalah karena kesenian tersebut ditemukan di wilayah negeri Johor dan Selangor. Sekitar 150-200 tahun lalu, ada warga Indonesia berhijrah ke negeri kami. Mereka meneruskan budaya yakni kesenian reog sampai saat ini, ujar Zainal. Sejak pukul 9 pagi, para seniman reog yang datang tersebut memadati Kedubes Malaysia. Sebelumnya, mereka melakukan long march dari Gor Sumantri Brojonegoro, Kuningan, Jakarta. Mereka menuntut pemerintah Malaysia meminta maaf atas klaim seni reog Ponorogo sebagai milik negeri jiran tersebut. Dalam orasinya, Ketua Paguyuban Reog se-Indonesia, Beguk Purnomo Sidi menyatakan, pemerintah Malaysia harus meminta maaf kepada bangsa Indonesia, terutama para seniman reog, atas klaim tersebut. Kami ingin pemerintah Malaysia meminta maaf di hadapan kami, seniman reog Indonesia, ujar pria yang menjabat sebagai Bupati Wonogiri, Jawa Tengah. Selain itu, lanjut Beguk, seniman reog meminta upaya proaktif dari pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap budaya Indonesia. Dia meminta pemerintah mematenkan semua aset budaya bangsa ke UNESCO agar aset-aset tersebut tidak diklaim negara lain. Kebetulan, pada masa pemerintahan Bupati Sugiri Sancoko ini, reog Ponorogo masuk dalam nominasi tunggal WBTP ICH UNESCO. Semoga sukses. Kita perlu sekali lagi membuka tabir sejarah, tepatnya pada tahun 1965, di mana saat itu reog Ponorogo siap untuk mengganyang Malaysia. Majalah Mekarsari nomor 3 tertanggal 20 Maret 1965 halaman 18 dengan judul artikel "Lagi sapisan iki ara-araan 500 Bregodo Reog Ponorogo" melaporkan bahwa Barisan Reog Ponorogo atau BRP mengadakan acara tanggal 28 Februari 1965 bertempat di alun-alun Ponorogo. 500 organisasi reog dihadirkan dalam acara penutupan musyawarah besar atau seminar BRP. Hashtag dalam acara besar tersebut adalah Ponorogo Horeg. Tujuan acara ini adalah untuk mengenalkan kesenian reog Ponorogo kepada khalayak luas, serta menyukseskan Dwi Kora untuk mengganyang Malaysia. Acara Mubes dan seminar BRP dihadiri oleh para pejabat sipil dan militer dari Kabupaten Ponorogo, Magetan, Madiun, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Utusan Menteri Pangau Ilni Dene, Ibu Hartini Soekarno, Bapak Subandrio, dan Bapak Ali Sastro Amijoyo. Wow, ramai sekali pasti itu.
Semoga polemik ini segera terselesaikan dengan baik agar tidak menjadi tunggangan politik pejabat-pejabat negara ini untuk menaikkan elektabilitas mereka. Salam sejarah.